Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 atas nama Maharani Putri, Nur Ivo Arnisa, dan Herdila. Pada video ini, kami akan menyampaikan materi kelompok kami tentang munakahat yang akan dimulai oleh Nur Ivo Arnisa. Selamat menyaksikan. Munakahat. Munakahat berarti pernikahan atau perkawinan. Menurut bahasa Indonesia, kata nikah berarti berkumpul atau bersatu. Sedangkan dalam istilah syariat, nikah itu berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menghasilkan hubungan kelamin antara keduanya dengan sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat laki-laki dan perempuan yang baik untuk dinikahi. Yang pertama, sifat laki-laki yang baik, yaitu beragama Islam, taat beragama atau soleh, menjauhi maksiat, dari keluarga yang baik, taat kepada kedua orang tua, berjiwa kepemimpinan, dapat bertanggung jawab, bersikap adil, berkepribadian lembut dan tidak kasar, tidak pelit, dan yang terakhir, laki-laki yang subur dan mau memiliki keturunan. Yang kedua, sifat perempuan yang baik, yaitu taat beragama, berasal dari keluarga yang baik, perawan, penyabar, dapat memikat hati, amanah, dan sepadan dalam beragama, mampu memberikan keturunan, cerdas dan berperangai yang baik, dan yang terakhir, pandai menjaga silaturahmi. Yang selanjutnya yaitu meminang. Yang pertama, pengertian meminang. Meminang adalah menyatakan permintaan untuk menikahi dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang dipercaya. Yang kedua, hukum meminang. Dalam Al-Quran dan hadis, banyak yang membicarakan hal peminangan, namun tidak ditemukan secara jelas. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya, tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya dalam artian hukumnya adalah mubah. Yang ketiga, hikmah disyariatkannya peminangan. Adapun hikmah dari adanya syariat peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan setelah itu. Karena dengan peminangan itu, kedua belah pihak dapat saling mengenal. Syarat-syarat meminang. Syarat-syarat meminang ada dua. Yang pertama, syarat mutahsinah. Syarat mustahsinah adalah syarat yang berupa anjuran kepada pihak laki-laki yang akan meminang seseorang perempuan agar ia meneliti dahulu wanita yang akan dipinangnya tersebut. Yang kedua, syarat lazimah. Syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Hukum melihat wanita yang akan dipinang. Menurut jumhur ulama, bagian tubuh wanita yang dipinang yang boleh dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan, karena dengan demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikan wajahnya. Sedangkan menurut Abu Hanifah, bahwa yang diperbolehkan adalah melihat wajah, kedua telapak tangan, dan dua telapak kaki. Hukum menikah. Hukum menikah ada 5. Yang pertama, wajib, yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya ia tidak kawin, maka hukumnya melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Yang kedua, sunnah, yaitu orang yang telah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi
Kalau tidak kawin, tidak dikhawatirkan akan berbuat zina. Maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah. Yang ketiga yaitu haram, yaitu bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melakukan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Yang keempat, makruh, yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik. Yang terakhir yaitu mubah, yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya, tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, dan apabila melakukannya juga tidak dikhawatirkan akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan, bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Syarat dan rukun nikah. 1. Syarat nikah. Kedua pengantin beragama Islam, bukan laki-laki mahram bagi calon istri, mengetahui wali nikah, sedang tidak melakukan ibadah haji, tidak ada paksaan. 2. Rukun nikah. Ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali nikah bagi perempuan, ada saksi nikah 2 orang laki-laki, ijab dan qabul. Orang yang tidak boleh dinikahkan dalam Islam. 1. Mahram sebab nasab atau keturunan. Contohnya, ibu dan keatasannya nenek, anak perempuan dan kebawahannya cucu perempuan, saudara perempuan kandung dan tiri, bibi dari ibu, keponakan, anak perempuan dari saudara laki-laki, keponakan, anak perempuan dari saudara perempuan. 2. Mahram sebab rida atau persusuan. Seperti ibu yang menyusukan kita, saudara sepersusuan. 3. Mahram sebab musarohah atau pernikahan, seperti mertua, ibu dari istri, anak tiri, anak perempuan istri, ibu tiri, menantu, istri anak. Talak. 1. Pengertian talak. Talak adalah memutuskan hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama. 2. Jenis-jenis talak. A. Talak menurut ucapannya. Dari segi pengucapannya, talak dibagi menjadi 2, yaitu talak sahih dan talak kinayah. B. Talak dilihat dari pelakunya, seperti cerai talak oleh suami. Talak raj'i adalah jenis talak di mana suami mengucapkan talak 1 atau talak 2 pada istrinya. Suami boleh rujuk kembali dengan istrinya asalkan sang istri masih dalam masa iddah. Talak sunni adalah talak dijatuhkan suami saat istrinya dalam kondisi suci dari haid dan belum bersetubuh. Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan suami saat istrinya dalam keadaan haid atau dalam kondisi suci, tapi sebelumnya mereka telah melakukan hubungan suami istri. C. Cerai talak oleh istri. Seperti pasa adalah perceraian yang dilakukan istri kepada suaminya tanpa adanya kompensasi yang
dilakukan oleh istri kepada suami. Huluk adalah perceraian atas permintaan dari istri dan suami setuju dengan hal tersebut dengan syarat sang istri memberikan imbalan kepada suaminya. Rujuk. 1. Pengertian rujuk. Pertama, rujuk atau dalam istilah rujuk disebut raj'ah. Secara bahasa diartikan kembali. Suami yang rujuk dengan istrinya berarti ia telah kembali pada istrinya. Kedua, pengertian rujuk menurut syara. Sebagaimana yang dinukil dalam kitab Fathul Mu'in adalah mengembalikan istri yang masih dalam iddah talak bukan bain pada pernikahan semula. 2. Hukum rujuk. Yang pertama, mubah atau boleh dalam hukum asalnya. Wajib, yaitu ketika suami memiliki istri lebih dari satu dan pernyataan talak dijatuhkan sebelum menyelesaikan hak-hak istri tersebut, maka wajib hukumnya bagi suami untuk kembali rujuk pada istri yang ditalaknya. Selanjutnya sunnah, yaitu ketika perceraian berdampak buruk bagi kedua belah pihak dan keluarga, maka rujuk adalah jalan terbaik. Makruh, yaitu apabila setelah perceraian segalanya menjadi lebih baik dibanding harus kembali rujuk. Yang terakhir haram, yaitu apabila dimaksudkan untuk menyakiti dan menganiaya salah satu pihak. 3. Macam-macam rujuk. Macam-macam rujuk tidak lepas dari macam-macam talak, yakni ada 2. Talak 1 dan 2. Macam rujuk ini disebut juga dengan istilah rujuk talak raj'i. Sesuai pula dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya talak yang dapat dirujuki 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruh atau menceraikan talak ketiga dengan cara yang baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 229. Istri yang bercerai dengan disertai iwal dari pihak istri tidak bisa melakukan rujuk. Sebaliknya bisa dirujuk apabila dicerai tanpa disertai iwal dari pihak istri. Rujuk bisa dilakukan apabila bekas istri masih dalam masa iddah. Tidak boleh rujuk jika masa iddah sudah habis. Jika sudah habis maka bukan lagi rujuk, tetapi menggunakan akad nikah baru lagi. Diharuskan adanya ucapan rujuk seperti kata suami, "Aku rujuk kepada engkau." Tidak masuk sah menurut Imam Syafi'i jika tidak diikrarkan dengan lisan. Kemudian sebelum ikrar rujuk diucapkan, maka haram mencampuri bekas istrinya. Contoh rujuk. Yang pertama, sahih atau jelas. Contoh rujuk dengan ucapan sahih dan sah meskipun tanpa disertai dengan adanya niat. Saya rujuk kepadamu wahai istriku. Yang kedua, kinayah atau sindiran. Contoh rujuk dengan ucapan kinayah dan harus disertai niat apabila rujuknya ingin sah atau jadi. Saya kembali pegang engkau wahai istriku. Dan selanjutnya iddah. Iddah atau waktu menunggu. Di dalam agama Islam adalah sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau diceraikan ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain. Tujuannya adalah untuk menjaga hubungan darah suaminya. Dikhawatirkan karena seorang wanita yang sedang mengandung saat akan menikah lagi, sehingga anaknya menjadi anak pria yang dia nikahi. Seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah disebut mu'tadah. Iddah sendiri dibagi menjadi 2, yaitu perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya atau mutawaffa anha
dan perempuan yang tidak ditinggal mati oleh suaminya atau ghair mutawaffa anha. Iddah diwajibkan untuk memastikan apabila perempuan tersebut rahimnya sedang mengandung atau tidak. Hal tersebut adalah penyebab kenapa seorang perempuan harus menunggu dalam masa yang telah ditentukan. Seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah masih menjadi tanggungan suaminya, maka sang suami wajib memenuhi hak-hak istri sampai masa iddahnya berakhir. Hak-hak seorang istri yang wajib dipenuhi suami selama masa iddah yaitu istri yang menjalani masa iddah karena ditalak raj'i atau dapat rujuk kembali, atau istrinya yang terkena talak ba'in atau tidak dapat rujuk kembali, yang sedang hamil. Apabila terjadi salah satu hal tersebut, maka ia berhak mendapatkan tempat tinggal, pakaian, dan nafkah dari suami yang menceraikannya selama masa iddahnya. Istri yang dalam masa iddah dikarenakan suaminya wafat, maka ia mendapatkan harta waris walaupun sedang hamil. Selanjutnya, wanita yang diceraikan dengan talak bain atau tidak dapat rujuk kembali atau talak tebus, maka baginya hanya mempunyai hak tempat tinggal saja dan tidak ada yang lainnya. Perbedaan pendapat ulama mengenai munakahat. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah, akad dalam arti yang sebenarnya atau hakiki, dapat juga berarti hubungan kelamin atau arti tidak sebenarnya atau majazi. Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar kata itu sendiri. Yang kedua, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Berarti juga untuk yang lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti majuzi yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut. Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. Perbedaan perumusan tersebut disebabkan oleh berbeda dalam titik pandangan.